Perkenalkan, nama saya Adila Damai Reforma dengan NIM 5222052 akan mempresentasikan topik riset saya yang berjudul Studi Komparatif Sistem Pencahayaan Bangunan pada Gereja Katolik sebelum dan sesudah Konsili Vatikan II dalam menciptakan suasana spiritualitas. Sebagai pendahuluan, berikut beberapa peran cahaya menurut para ahli seperti Osorhon dan Uras pada tahun 2014 yang mengatakan bahwa cahaya merupakan faktor penting dalam persepsi spasial. Semua efek visual dalam suatu ruang bergantung pada cahaya. Pencahayaan alami dan pencahayaan buatan mempengaruhi dan dapat membangkitkan emosi dan suasana hati seseorang. Dalam semua agama, cahaya merupakan elemen suci dan memiliki nilai spiritual dan memiliki efek pada kualitas hidup manusia. Setiap bangunan religius memiliki cara tersendiri dalam memanfaatkan cahaya, bergantung pada doktrin agama tersebut. Dalam agama Kristen sendiri, baik Kristen Katolik dan aliran Kristen lainnya, cahaya berhubungan langsung dengan dan tidak langsung dengan yang ilahi dan berkaitan erat dengan teologi agama Kristen. Pada tahun 1962 hingga 1965, Gereja Katolik mengadakan Konsili Vatikan II yang mengakibatkan perubahan desain gereja. Dapat kita lihat pada gambar bagian kiri, bagaimana desain bangunan gereja sebelum Konsili Vatikan II memiliki desain yang memiliki beberapa kesamaan dan sangat dipengaruhi oleh arsitektur barat. Sedangkan desain gereja setelah Konsili Vatikan II yang ada di bagian gambar bagian kanan memiliki desain yang lebih bervariatif. Hal ini juga mengakibatkan pada perbedaan sistem pencahayaan bangunan pada bangunan gereja sebelum dan sesudah Konsili Vatikan II. Dapat kita lihat bagaimana sistem pencahayaan bangunan pada bangunan gereja sebelum Konsili Vatikan II memiliki beberapa kesamaan seperti bentuk dan letak bukaan jendela, sedangkan pada bangunan gereja setelah Konsili Vatikan II, bagian pada gereja Stella Maris Fluid lebih memfokuskan pada sistem pencahayaan buatan, sedangkan pada gereja Santa Maria Karunia Bakti di Riau menggunakan skylight untuk memasukkan cahaya alami ke dalam bangunan. Sistem pencahayaan bangunan sendiri terdiri dari pencahayaan alami dan buatan. Sistem pencahayaan bangunan perlu dirancang untuk memastikan kenyamanan visual dan dapat mendukung aktivitas ibadah pengguna bangunan dengan baik. Berdasarkan studi literatur yang telah saya lakukan, terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi suasana dalam bangunan gereja. Salah satu contohnya adalah variabel tentang pencahayaan buatan dan pencahayaan alami yang merupakan sumber pencahayaan. Kemudian ada color rendition, ada shadow yang dihasilkan atau bayangan yang dihasilkan. Kemudian ada bagaimana cahaya masuk ke dalam bangunan seperti diffuse light dan direct light. Kemudian ada arah cahaya. Untuk suasana spiritualitas sendiri menurut KBBI adalah keadaan lingkungan yang dapat mendukung individu dalam merasakan kehadiran Tuhan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa suasana spiritualitas, persepsi spiritualitas yang tentang suasana yang ada pada bangunan dapat berbeda-beda setiap orang. Oleh karena itu beberapa peneliti melakukan penelitian dengan melakukan kuesioner dan menanyakan kepada setiap individu bagaimana suasana yang ditimbulkan, seperti yang dilakukan oleh Kinderman dan Riegel di tahun 2018 dan Madraci dan Sadeghi Habib Badat pada 2021. Berdasarkan pemaparan tersebut, muncul sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana sistem pencahayaan bangunan gereja Katolik sebelum dan sesudah Konsili Vatikan II dalam membentuk suasana spiritualitas. Berikut beberapa penelitian terdahulu tentang sistem pencahayaan bangunan, seperti pada nomor 1, yang mempelajari efek yang ditimbulkan oleh pencahayaan bangunan, pencahayaan alami dan buatan dalam membentuk suasana hati manusia. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Buratini et al. Yang mengklasifikasikan pencahayaan alami pada bangunan religius di masa lalu. Sedangkan untuk penelitian tentang komparasi sistem pencahayaan pada bangunan ibadah, terdapat beberapa penelitian yang mengkomparasikan bangunan religius karya 5 arsitek modern, ada juga yang mengkomparasikan bangunan gereja dengan masjid, dan
mengkomparasikan bangunan gereja karya arsitek Le Corbusier. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut ditemukan gap of research, yaitu belum adanya penelitian yang mengkomparasikan sistem pencahayaan bangunan pada bangunan gereja sebelum dan sesudah Konsili Vatikan kedua dalam membentuk suasana spiritualitas. Penelitian ini akan mencoba mencari parameter-parameter sistem pencahayaan bangunan yang berpengaruh dalam pembentukan suasana spiritualitas. Tujuan penelitiannya sendiri terdiri dari tujuan kontekstual dan teoritis. Untuk tujuan kontekstual yaitu mengetahui parameter sistem pencahayaan bangunan yang dapat menimbulkan suasana spiritualitas, dan sebagai salah satu referensi bagi praktisi dalam membuat sistem pencahayaan bangunan untuk membentuk suasana. Untuk tujuan teoritisnya sendiri adalah untuk memperluas pengetahuan tentang sistem pencahayaan bangunan yang digunakan pada gereja dalam membentuk suasana spiritualitas. Berdasarkan tujuan tersebut, dirumuskan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah apa saja faktor-faktor pada sistem pencahayaan bangunan yang mempengaruhi pembentukan suasana spiritualitas pada gereja sebelum dan sesudah Konsili Vatikan. Yang kedua adalah bagaimana perbedaan dan persamaan sistem pencahayaan bangunan tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana persepsi pengguna gereja terhadap sistem pencahayaan bangunan pada gereja sebelum dan sesudah Konsili Vatikan kedua dalam membentuk suasana spiritualitas. Untuk batasan penelitian yaitu bangunan yang diteliti adalah bangunan gereja yang berada di Kota Bandung, karena Kota Bandung merupakan pusat awal perkembangan gereja Katolik di Jawa Barat, dan terdapat perbedaan desain yang cukup jelas antara bangunan sebelum dan sesudah Konsili Vatikan kedua. Di Bandung sendiri, di Kota Bandung sendiri terdapat 12 bangunan gereja Katolik, yaitu yang pertama Gereja Katedral, Kapel Hati Kudus Yesus, Gereja Salib Suci, Gereja Pantu, dan Gereja Santo Paulus. Gereja Santo Paulus yang dibangun pada 1939 ini mengalami renovasi pada tahun 2018. Kemudian ada Gereja Santa Melania, Gereja Santo Mikael, Gereja HTB SPM, Santo Theodorus, Santo Laurentius, Santa Odilia, dan Santo Gabriel. Berdasarkan objek bangunan gereja tersebut dibagi objek penelitian bangunan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok sebelum Konsili Vatikan kedua yang terdiri dari Gereja Katedral Bandung, Kapel Hati Kudus Yesus, Gereja Salib Suci, dan Gereja Pantu. Kemudian untuk objek penelitian sesudah Konsili Vatikan kedua ada Gereja Santo Theodorus, Santo Laurentius, Santa Odilia, dan Santo Gabriel. Untuk variabel penelitian tersendiri terdiri dari 3 indikator, yaitu sistem pencahayaan alami, pencahayaan buatan, dan persepsi suasana spiritualitas. Untuk variabel sistem pencahayaan alami terdapat tingkat iluminasi dan luminasi, arah cahaya, material, letak, bentuk bukaan, posisi cahaya alami, dan pergerakan cahaya di dalam bangunan. Sedangkan untuk variabel sistem pencahayaan bangunan terdapat tingkat iluminasi dan luminasi, arah dan warna cahaya, jenis dan letak pencahayaan buatan, serta posisi pencahayaan buatan. Sedangkan untuk indikator persepsi suasana spiritualitas, variabelnya adalah pendapat pemuka agama dan pendapat umat. Penelitian ini merupakan applied research dengan metode kuantitatif, dengan pengambilan data dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah observasi dan pengukuran variabel sistem pencahayaan bangunan yang telah ditentukan sebelumnya, dan tahap kedua adalah pengumpulan kuesioner dan wawancara persepsi pengguna bangunan. Untuk perkiraan jadwal penelitian sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu penulisan latar belakang, metode, dan kajian pustaka pada bulan pertama, pengambilan data tahap pertama dan kedua pada bulan kedua hingga bulan keempat, dan pengolahan data dan penulisan tesis pada bulan kelima dan keenam. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.